Baik, selamat pagi semuanya. Ini suaranya apakah sudah terdengar? Minta tolong konfirmasinya dong, teman-teman. Oke, terdengar ya. Baik, saya izin share konten dulu ya. Kita langsung mulai saja ya teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain join. Baik, saya izin buka terlebih dahulu ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bisa AI selaku mitra dari MSIB Kampus Merdeka. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mendengarkan webinar yang hari ini akan saya bawakan. Dengan tema How Millennial Will Run Online Business dengan cara optimasi sosial media marketing. Baik, sebelum lanjut ke materi, di sini ada istilah tak kenal maka harus kenalan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Iputu Adi Putra, bisa dipanggil Adi. Saya dari Bali, mahasiswa Universitas Udayana. Saya peserta internship sales atau penjualan dari Bisa AI. Nah, ini ada Instagram saya, boleh di-follow agar bisa saling kenal ya, teman-teman. Oke, lanjut ke materi. Apa itu social media marketing? Sebelum itu, teman-teman pasti sudah tahu kalau generasi milenial sekarang banyak yang mulai bisnis menggunakan akun media sosial. Nah, apa itu social media marketing? Aku jelasin aja langsung ya. Social media marketing adalah penggunaan platform sosial media yang terhubung dengan audiens dan bertujuan untuk membangun brand, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan traffic website. Tahun ini, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta orang dan pengguna terbanyak adalah usia 24-25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menjadi pasar yang besar dalam memulai bisnis. Nah, selanjutnya manfaat apa yang bisa didapat dari sosial media marketing? Ini yang pertama, teman-teman dapat membangun dan menarik minat masyarakat sebagai pebisnis dan memulai kesempatan berinteraksi dengan calon konsumen melalui media sosial, dan teman-teman bisa menarik minat mereka melalui komunikasi yang efektif atau melalui konten-konten yang di-share. Yang kedua, media sosial itu tidak hanya sekedar marketing konten yang dibagikan, namun bisa juga meningkatkan injection atau interaksi dengan bisnis teman-teman. Nah, ada beberapa jenis konten yang bisa dibagikan pada media sosial. Yang pertama itu ada konten informatif dan edukatif. Yang kedua ada konten question and answer. Yang ketiga ada konten games and giveaway. Selanjutnya, keuntungan yang ketiga, ada customer service melalui media sosial.
Jika dulu keluhan lebih banyak disampaikan melalui telepon, pada era digital ini 60% customer itu lebih senang menyampaikan komplain lewat atau melalui media sosial dibandingkan dengan call center. Dan yang keempat, ini ada produk development. Memulai media sosial, kita bisa tahu produk seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Bahkan kita bisa mengetahui tren dan persaingan produk apa di pasaran. Dan kita bisa mendapatkan feedback, saran dan kritik, dan bisa menjadi pasar bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan produknya yang terbaru. Oh iya teman-teman, share kontennya kelihatan nggak? Oh kelihatan. Oke, lanjut ya. Nah selanjutnya ada strategi yang bisa digunakan untuk sosial media. Yang pertama, menentukan tujuan. Apa tujuan promosi? Apakah itu tujuan promosi untuk melayani pelanggan atau mengarahkan pelanggan ke website? Nah, semua itu perlu ditentukan sebelum melakukan pemasaran di media sosial. Alangkah bagusnya teman-teman bisa fokus pada satu tujuan, kecuali teman-teman memiliki tim di mana beberapa anggota dapat mengambil tujuan yang berbeda dalam menggunakan media sosial. Misalnya teman-teman memiliki tim marketing yang beberapa anggotanya bertugas untuk melakukan promosi di media sosial, sementara anggota lainnya bertugas untuk melakukan pelayanan pelanggan. Di sini yang kedua, mengenali audiens. Dengan mengetahui siapa audiens dan apa yang ingin mereka lihat di media sosial, itu adalah kunci dari sosial media marketing ya. Dengan mengenali audiens, teman-teman bisa menentukan bentuk tindakan apa yang cocok untuk melakukan pemasaran di media sosial. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk menentukan audiens, jangan khawatir dulu ya. Teman-teman dapat menggunakan konsep 5W1H. Yang pertama yaitu ada who, siapa mereka, misalnya jabatan, usia, jenis kelamin, gaji, lokasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada what, apa yang mereka minati yang bisa kamu berikan. Misalnya hiburan, konten pendidikan, tadi kasus, informasi tentang produk baru, dan lain-lain. Kemudian where, di mana mereka biasanya nongkrong online. Misalnya mereka sering menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau media sosial lainnya. Kemudian when, kapan mereka mencari jenis konten yang dapat kamu berikan. Misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, akhir pekan, atau pada hari kerja. Kemudian ada why, mengapa mereka mengkonsumsi konten tersebut. Misalnya untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan mereka, atau menjadi sehat, atau untuk tetap up to date dengan hal atau sesuatu. Kemudian the how, bagaimana cara mereka mengkonsumsi konten tersebut. Misalnya bagaimana cara mereka membaca media sosial atau menonton video dan lain-lain. Nah, di samping itu, jika teman-teman memiliki atau baru memulai bisnis tapi masih bingung untuk memanfaatkan sosial media, nah, teman-teman dapat menentukan target audiens terlebih dahulu. Misalnya, teman-teman memiliki bisnis, misalnya bisnis kosmetik, maka teman-teman bisa menargetkan mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan yang memiliki usia kira-kira 17-25 tahun. Sedangkan untuk konten yang dibagikan, teman-teman dapat mencoba topik mengenai rekomendasi kosmetik terbaik, misalnya dalam bentuk video, dan menggunakannya ketika sore atau malam hari mengunggahnya.
Kemudian lanjut ke strategi nomor 3, yaitu menentukan media sosial yang akan digunakan. Setelah mengenali audiens dari bisnis teman-teman, langkah selanjutnya yaitu menentukan sosial media yang akan digunakan. Apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, atau yang lainnya. Dan itu teman-teman bisa melakukan riset terlebih dahulu mengenai kesesuaian antara media sosial yang akan digunakan dengan audiens teman-teman, misalnya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Setelah melakukan riset dan menemukan sosial media yang cocok untuk teman-teman, teman-teman akan dengan mudah menentukan sosial media yang akan digunakan. Contohnya, teman-teman memiliki target audiens milenial dengan rata-rata usia 20 tahun yang masih kuliah. Contohnya, teman-teman bisa mencoba menggunakan Instagram untuk membagikan konten promosi teman-teman ya. Selanjutnya, menentukan jenis konten yang akan dibagikan. Apabila sudah mengetahui media sosial yang akan digunakan, maka selanjutnya teman-teman bisa menggunakan konten yang ingin dibagikan kepada audiens. Teman-teman juga bisa menggunakan lebih dari satu media sosial jika bentuk konten yang dibagikan sesuai dengan audiens yang ditargetkan. Misalnya nih, teman-teman memiliki audiens dengan usia 15 tahun. Teman-teman dapat menggunakan TikTok dengan memberikan konten berupa video yang lagi booming-boomingnya atau yang lagi viral. Dan yang terakhir ini ada melakukan analisis terhadap strategi pemasaran yang telah teman-teman lakukan di media sosial. Dengan menganalisisnya berdasarkan dampak dari konten-konten yang teman-teman bagikan, seperti jumlah likes, respon, kemudian kolom komentar, dan juga pertumbuhan jumlah followers teman-teman. Selanjutnya, melakukan analisis. Teman-teman akan bisa melihat pola dari audiens di media sosial teman-teman. Misalnya konten seperti apa yang mereka sukai, kapan waktu mereka paling sering mengakses konten yang teman-teman berikan, dan bentuk promosi seperti apa yang dapat meningkatkan penjualan teman-teman. Sehingga dari pola tersebut teman-teman dapat melakukan inovasi ketika membagikan konten selanjutnya. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada data analisis dari platform media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia pada tahun 2022. Banyaknya waktu yang dihabiskan dalam menggunakan platform digital oleh pengguna internet dapat dilihat di atas. Di sini dapat dilihat WhatsApp memegang sebagai peringkat pertama. Padahal WhatsApp adalah alat komunikasi, serta di sini Instagram, Facebook, dan TikTok adalah media sosialnya. WhatsApp itu sebenarnya bukan media sosial, namun social messenger. Tapi teman-teman, WhatsApp juga bisa dioptimalkan untuk keperluan bisnis dengan membuat WhatsApp bisnis. Nah, kemudian dapat dilihat pada diagram di atas, TikTok mendapat peringkat keempat, padahal kita tahu itu sedang booming-boomingnya untuk generasi milenial sekarang. Tapi dapat dilihat dalam traffic generator dalam hasil survei ini, karena fungsi TikTok itu untuk hiburan dan daya tariknya itu rendah dalam memancing pengguna agar mau mengunjungi website, maka di sini teman-teman coba pikirkan cara agar produk pebisnis itu langsung terjadi call to action dan menciptakan sales atau penjualan. Nah, saran dari aku nih teman-teman, untuk generasi milenial, bila ingin menarik pengguna internet agar berkunjung ke website teman-teman, jika teman-teman masih pemula, aku sarankan fokuslah pada Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media marketing yang lainnya.
Setelah itu teman-teman juga bisa untuk memulai membuat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, untuk data user Instagram Indonesia, teman-teman dapat melihat itu setiap bulannya mengalami peningkatan dari bulan Februari 2022 mencapai 101.760.400 pengguna, di mana 52,7%-nya adalah wanita dan 47,3%-nya adalah pria. Di sini ada beberapa usia yang paling mendominasi aktif di Instagram, yaitu dari usia 18 sampai 34 tahun adalah di mana rata-rata orang yang sudah memiliki penghasilan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini sosial media marketing yang aku rekomendasikan itu adalah Instagram ya. Karena market di Instagram itu menengah ke atas, artinya calon buyer. Yang target di Instagram itu merupakan smart buyer. Jadi minim nih yang namanya di PHP ya teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu kan pengguna Instagram itu banyak digunakan oleh generasi milenial. Nah, penggunanya didominasi oleh wanita. Jadi teman-teman kalau kalau mau jualan atau bisnis dan targetnya adalah wanita, teman-teman bisa nih memulai sosial media marketingnya di Instagram. Seperti itu. Selanjutnya, cara membuat dan mengelola media sosial marketing ya. Di sini yang pertama ada membuat akun bisnis, yang kedua optimasi profil, yang ketiga riset kata kunci, yang keempat menganalisis kompetitor, yang kelima optimasi konten, yang keenam jadwal posting. Baik, yang pertama di sini membuat akun bisnis. Pertama, jangan asal bikin akun. Tentukan dulu goal teman-teman. Seringkali kesalahan-kesalahan seperti pemula ketika akan memulai jualan mereka tidak mengerti goal dan tujuan. Seperti yang kita ketahui, di Instagram itu ada 3 jenis akun, yaitu akun personal yang sering teman-teman gunakan. Yang kedua ada akun bisnis, bagi teman-teman yang punya bisnis lokal, berjualan dan sebagainya. Kemudian ada akun kreator, cocok bagi teman-teman yang ingin menjadi influencer, personal branding, atau orang-orang yang membuat konten. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang tak kalah penting di sini adalah verifikasi nomor HP dan email. Kenapa verifikasi? Intinya itulah untuk jangka panjang. Jangan sampai ketika akun teman-teman sudah terkenal oleh banyak orang dan followernya banyak, kemudian akun teman-teman itu kena banned oleh Instagram. Dan akhirnya mesti buat kembali, dan untuk memastikan akun aman, gunakan nomor dan email yang misalkan teman-teman punya akun pribadi, dan sebisa mungkin jangan email dan nomor HP yang sama, supaya teman-teman itu gak pusing antara data pribadi dan data bisnis. Karena nantinya email dan nomor HP yang teman-teman gunakan itu jadi mulailah profesional sejak awal. Berpikirlah untuk bisnis jangka panjang ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan username yang tepat. Kali ya membuat akun. Baik memikirkan dulu username yang akan digunakan daripada teman-teman gonta-ganti username. Ganti username ini akan di spam Instagram. Nah, dikhawatirkan akun teman-teman akan terkena banned. Nah, di lain ini juga akan
menurunkan kepercayaan calon konsumen teman-teman yang sudah follow akun teman-teman, karena mereka akan memperhatikan kok username-nya gonta-ganti terus. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menentukan dulu goal dan membuat akun Instagram teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman perlu perhatikan adalah optimasi profil Instagram. Yang diharapkan teman-teman telah membuat dahulu yang di awal tadi ya, mengubah akun personal ke akun bisnis. Nah, adapun yang dapat teman-teman perhatikan, yang pertama itu username. Gunakan brand dari teman-teman ya, jangan gunakan username pribadi. Kemudian di sini ada logo. Gunakan logo dari perusahaan atau brand teman-teman dan jangan menggunakan foto pribadi. Nah, jadi kembali lagi kita harus profesional sejak awal. Kemudian ada keyword. Ini digunakan sesuai dengan bisnis, produk atau jasa teman-teman, agar orang itu mudah menemukan akun Instagram kita. Yang keempat, ini ada deskripsi bio. Apa sih deskripsinya yang teman-teman ingin kasih tahu ke audiens, serta cantumkan kontak atau link teman-teman ya. Intinya ketika ada orang yang ingin berkunjung ke akun Instagram, kita ngerti nih sebenarnya kita itu bisnis apa. Terus kalau mau ngontak kita caranya gimana. Nah, itu semua ada di dalam deskripsi ya, teman-teman. Dan yang sering orang lupa adalah story highlights atau sorotan. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai pusat informasi seperti testimoni, pengiriman, kemudian pembayaran. Supaya customer itu percaya kalau akun teman-teman itu merupakan akun yang jujur. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang sering kena tipu jika berbelanja online. Makanya story highlights itu sangat penting sebagai informasi untuk pelanggan kita seperti itu. Nah, selanjutnya lakukan riset kata kunci. Lakukan riset ini merupakan salah satu dari komponen yang penting. Kata kunci melambangkan target audiens atau customer yang dituju. Riset kata kunci ini juga mengajarkan kita untuk menentukan topik atau tema, hashtag, dan target audiens sehingga membuat konten yang relevan dan sesuai dengan minat customer. Nah, di sini ada 2 website ya, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan untuk mencari topik atau tema dan ide konten. Jika teman-teman masih bingung temanya apa, bisa gunakan ini ya. Ada Answer the Republic dan Answer Socrates. Selanjutnya mengenai online, teman perlu menganalisis kompetitor. Kompetitor ini adalah orang yang terkuat dalam usaha teman. Contohnya seperti orang yang membangun sosial media yang sejenis atau akun media yang buat. Nah, kenapa kita harus mengenal kompetitor? Tentunya agar teman-teman itu punya referensi dan membuat konten seperti apa, postingan-postingan mereka seperti apa, teman-teman juga bisa yang teman-teman dengan usaha yang teman-teman buat. Ketika teman-teman udah tahu nih target audiens siapa, lalu udah tahu kompetitornya siapa, atau orang-orang yang personanya sama dengan kita, bisa optimasi konten. Mungkin teman-teman pernah
mendengar pepatah konten adalah raja, content is the king. Sosial media teman-teman tentunya butuh konten agar tetap berjalan. Jadi konten itu tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena konten ini merupakan gerbang untuk terjadinya sebuah transaksi. Dan ketika teman-teman nggak bisa membangun sebuah konten untuk menyuguhkan hal yang menarik dan keren bagi konsumen, itu merupakan salah satu hal yang fatal bagi teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, mereka yang di luar sana yang bisnisnya agak berkembang, mereka kerjanya hanya fokus jualan, posting, dan posting tanpa membangun sebuah konten. Jadi cara penyampaian ke konsumen itu tidak ada. Strateginya tidak jelas, maka dalam sosial media marketing ini konten adalah sebuah penentu. Selanjutnya, membuat jadwal posting atau content planner. Nah, teman-teman bisa nih lihat cara untuk posting konten secara terjadwal atau teratur ya. Ini contohnya di sini teman-teman bisa posting 3 kali sehari. Misal pada jam 7 sampai jam 8 teman-teman bisa posting konten edukasi. Kemudian pada jam 12 sampai jam 1 posting konten hiburan atau kuis. Dan jam 4 sampai jam 7 bisa posting konten promosi. Jadi jangan sampai teman-teman setiap hari itu posting lebih dari 5 kali tentang promosi atau jualan semua. Jadi orang-orang akan risih ya. Seperti yang kita ketahui orang-orang gak mau dijualin tapi maunya membeli. Jadi orang itu gak suka jika banyak promosi di beranda Instagram mereka. Jadi lebih baik diseling ya teman-teman. Bisa dilihat pada gambar di samping ya. Ada konten edukasi, hiburan, dan lain-lain ya. Bisa dilihat. Dan untuk posting story teman-teman juga bisa posting 3 sampai 5 kali sehari ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti pertanyaan, kuis, polling dan lain-lain ya. Selanjutnya ini ada kesalahan bisnis online yang kurang berkembang di sosmed. Misalnya teman-teman yang pertama itu asal posting. Nah, ini ada beberapa tips ya, ubah akun ke akun bisnis seperti yang aku jelasin tadi ya. Kemudian atur jadwal posting, sesuaikan dengan jam aktif follower. Yang kedua, tidak mengoptimasi bio. Buatlah username yang mudah diingat. Tulis nama bio berdasarkan kata kunci, tulis keunggulan dan keunikan, cantumkan link yang mengarah ke WhatsApp atau WhatsApp bisnis. Yang ketiga, misalkan foto kurang profesional, teman-teman bisa benahi foto profil menggunakan logo atau foto close up. Dan untuk konten gunakan warna yang senada atau feed dan story. Kamera dan pencahayaan yang memadai. Dan yang keempat, kalau terlalu hard selling atau terlalu sering promosi, teman-teman bisa menggunakan postingan konten testimoni, konten edukasi, hiburan, interaktif, kuis, giveaway, dan Q&A. Yang kelima, di sini tidak berinteraksi. Teman-teman mulai benahi lagi ya dengan aktif bikin story, aktif like, dan komen akun lain, follow, target, market terbaru, dan yang terakhir di sini kurang evaluasi. Nah, teman-teman di sini juga harus rajin cek insight akun bisnisnya, lihat konten yang viral, yang banyak disukai, lalu buat konten yang serupa atau yang lebih menarik. Dan selanjutnya
selalu mengikuti update terbaru. Mungkin itu saja tips dari aku ya teman-teman. Semoga materi yang aku berikan ini dapat bermanfaat. Ini adalah slide terakhir. Bila ada yang mau ditanyakan, sebelum saya tutup, dipersilakan. Oh, baik ya, ini ada Kak Rara Eka Putri ya, yang bertanya, saya Rara Ayu Putri dari Banyuwangi, izin bertanya untuk Kak Adi sendiri solusi dan tips seperti apa jika memulai bisnis online, tapi belum punya produk sendiri. Apakah solusinya bisa menjadi reseller atau mungkin ada tips lain yang dikhususkan untuk pemula ya Kak? Oke, kembali ke materi. Kalau misalkan tips yang saya kalau dari saya sendiri ya untuk memulai bisnis tentunya mulai dulu atau berani memulai. Kebanyakan orang biasanya ketika ingin memulai mereka itu langsung takut ya, takut gagal, takut gak laku. Nah, biasanya itu yang ada di pikiran kita. Nah, nantinya jika ada kemauan ketika mau belajar dari yang tadinya gak bisa jadi bisa, itu ya. Kemudian misalnya misal kalau kita gak punya produk ya, nah kalau saran dari saya, kita bisa menjadi reseller, sebaiknya menjadi distributor, karena reseller itu kan kita harus punya modal, harus stok produk. Nah, berbeda dengan distributor. Kalau distributor itu kita nggak perlu modal, kita nggak perlu stok produk dan cukup jualin produk uh, punya orang seperti itu. Sebaiknya Kak Rara coba cari tetangga kakak atau di daerah kakak yang memiliki potensi produknya untuk dijual. Kemudian buat akun dan pasarin di Instagram, misalnya buat konten yang menarik. Nah, nanti kakak bisa mengambil keuntungan dari produk tersebut. Nah, itu ya. Jadi jangan takut untuk memulai, tapi mulailah agar jadi hebat gitu ya. Mungkin bisa menjawab ya Kak. Oke, ini dari Kak Yogi. Ini Kak kirimkan website untuk mencari kata kunci atau ide konten. Oke.
Jelasin juga. Ini aku kirimkan ininya ya, websitenya untuk mencari kata kunci atau ide konten dengan websitenya. Dan di sini aku juga bakal jelasin cara mencari kata kunci dengan website Answer the Republic ya. Nah, teman-teman bingung nyari ide konten, teman-teman bisa menggunakan website ini ya. Jadi kayak website yang kita cari sesuatu kalimat tertentu atau kata kunci, misalnya mau nyari ide konten apa ya, misalnya bakso. Nah, kita pilih ya, ini misalnya. Terus negara Indonesia. Indonesia. Nah, di sini misalnya bakso ya, mau nyari ide konten tentang bakso. Nah, di sini ada Will Ghost bakso ayam. Kita bisa klik di sini ya. Nah, misal teman-teman mau bikin konten, bisa membuat konten tutorial bakso goreng halal. Itu juga bisa ya. Teman-teman bisa klik dan bisa bikin kontennya. Nah, selanjutnya di sini ada how make bakso. Berarti tutorial cara membuat bakso, how to say it, misal promo bakso di berbagai tempat, lalu how to eat bakso, cara memakan bakso, dan lain-lain ya. Di sini ada macam-macam ya, teman-teman, yang bisa digunakan sebagai acuan atau sebagai ide dalam membuat konten ya. Jadi seperti itu.
Nah, di sini ada pertanyaan dari Dwiki Ahmad Effendi. Bahkan ini sering terjadi hack pada IG seperti tiba-tiba ada yang unggah postingan tidak jelas atau bahkan akun sampai hilang. Apa yang harus dilakukan untuk menyikapi ini? Baik, aku bakal jawab sebisaku ya. Seperti yang aku jelasin tadi, ini dalam membuat akun bisnis. Ini pertama-tama yaitu yang udah aku bilang tadi, jangan asal bikin akun. Dan yang kedua itu uh, harus melakukan verifikasi nomor handphone dan email agar nantinya uh, akun akun yang kena hack itu atau yang dibanned oleh Instagram itu bisa
Tes. Mohon maaf teman-teman, ada gangguan tadi sedikit. Ini dengan Aulia Lubis. Untuk sertifikatnya nanti masuk ke email ya. Untuk sertifikatnya kurang tahu saya Kak. Mungkin akan dikirimkan ke email ya. Mungkin aku tutup webinar kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengar materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa diterapkan ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari aku. Terima kasih. You are currently the only person in this conference.